Selamat malam, Bante. Hmm, Saya mau bertanya, apabila kita sebagai umat Buddha selama hidup sudah menjalankan semua sila untuk maksudnya menimbun karma baik. Terus ada yang pernah bicara juga pada saat kita mungkin mau meninggal, tapi kita terfikir sesuatu yang buruk, kita akan terlahir ke alam bawah, ibaratnya. Itu bagaimana? Tapi selama hidup kita tetap maksudnya melakukan perbuatan baik, Bante. Cuma kesalahan pas kita meninggal aja. Pas kita meninggal, mungkin kita ada merasa belum belum bisa melepas eh, belum bisa melepas mungkin sama anak, sama orang tua, ada seperti itu gitu Bante. Itu gimana? Ya, baik. Terima kasih. Ada yang sudah mau meninggal? Oh, belum. Sudah siap belum? Masalahnya siap enggak siap kalau waktunya mati, mati. Enggak pernah memerlukan jawaban kita. Oh, siap Bante. Oh, enggak siap Bante. Enggak pernah memerlukan jawaban itu. Siap tidak siap kalau memang waktunya meninggal, meninggal ya. Jadi sebelum Bante jawab, saya akan cerita. Ada satu cerita itu orang yang selama hidupnya itu bekerja. Dia menjadi orang yang sangat kaya raya, mencapai kesuksesan di dalam pekerjaannya. Nah, suatu saat Kiam Loong datang. Tahu Kiam Loong? Apa? Hah? Oh, dewa pencabut nyawa. Kalau kita mungkin dewa Yama ya. Dewa nyawa, dewa penjemput nyawa. Nah, dia datang kepada orang kaya ini. Nanti diingatkan pertanyaannya ya. Saya ajak traveling dulu. Nah, Dewa Yama datang kepada orang itu. Menurut catatan yang saya pegang, kamu hari ini sudah waktunya meninggal dunia. Dan orang kaya tadi menjawab, jangan dulu Dewa Yama, urusan saya belum beres. Kasih waktu saya untuk menyelesaikan urusan saya dulu. Gitu. Dia menegosiasi. Tidak bisa. Menurut catatan hari ini kamu harus ikut sama saya. Gini saja, kasih waktu beberapa hari saja, biar semuanya beres. Nanti kalau sudah semuanya beres, saya mau ikut. Pernah bisa beres enggak urusan kita? Enggak akan pernah bisa beres. Jadi Dewa Yama mengatakan enggak bisa. Ini catatan yang saya pegang, kamu hari ini harus ikut. Saat ini kamu harus ikut. Gini saja, saya kan orang kaya. Separuh untuk Dewa Yama, Kiam Loong. Saya kasih setengah kekayaan saya, tapi kasih waktu untuk mengurus semuanya dulu. Jawaban Dewa Yama apa? Tidak bisa. Ternyata Dewa Yama tidak bisa disogok juga. Gitu. Jadi waktunya kalau kita mudah meninggal dunia, siap tidak siap, ya langsung pergi gitu aja. Makanya karena itu ada yang pernah bertanya sama Bante, Bante, kenapa Bante mau jadi Bante? Saya jawabnya agak sedikit bergurau juga, supaya orang tidak tegang. Saya bilang, karena saya tidak laku, saya mau jadi Bante. Gitu. Bukan. Sebenarnya saya mau jadi Bante itu karena saya siap-siap mati. Lah emangnya Bante sudah tahu kapan matinya? Lah karena itulah saya harus siap-siap. Jadi karena tidak tahu matinya kapan, saya harus siap-siap gitu. Nah, tadi berbicara tentang kematian, ya. Orang yang sering berbuat baik, berdana mungkin, menjalankan sila. Saya yakin kalau orang ini silanya sempurna, orang yang menjaga sila dengan sempurna itu adalah orang yang memiliki kesadaran yang bagus.
Sehingga karena itu dia tidak memiliki pikiran yang buruk, tidak memiliki ucapan perilaku yang buruk. Ya. Sehingga dia tidak akan mungkin untuk terlahir di alam yang buruk. Dia tidak akan menderita dan dia tidak meninggal terlahir di alam sengsara. Cuma permasalahannya, kalau konsep yin yang, tahu ya? Bagaimana? Yin dan yang. Di tengah-tengah hitam ada putihnya. Dan di tengah-tengah putih ada hitamnya. Ini kalau kita ngomong, sebaik-baiknya orang, itu ada buruknya. Walaupun mungkin kecil. Seburuk-buruknya orang, pasti ada baiknya. Kita ngomong lah istilahnya, yang sering didewa-dewakan, dan bahkan difilmkan, kita sering nonton. Menurut Ibu Wasrasilian, Robin Hood itu orang baik atau orang jahat? Pernah nonton enggak? Orang baik atau orang jahat? Orang baik, benar. Baik ya. Kenapa? Kenapa kita mengatakan dia orang baik? Dia ngerampok kan? Setelah itu dibagi-bagikan sama orang miskin kan? Ngerampok itu kamu anggap baik? Hah? Itu orang baik atau orang jahat? Bagi orang miskin dia adalah pahlawan. Tapi bagi orang yang kaya, dia adalah ancaman. Atau memang menginginkan ada Robin Hood yang kaya-kaya itu supaya dirampok? Enggak kan? Ya semoga tidak ada Robin Hood kayak gitu. Kalau memang mau membantu orang yang tidak mampu, usaha dengan cara yang benar. Baru kemudian hasilnya digunakan untuk dirinya sendiri, untuk nyokong orang tua, untuk membantu sesama yang membutuhkan. Kalau kita melihat ada orang penipu atau pencuri, dia baik atau jahat? Jahat kan? Tapi dia itu melakukan itu untuk membantu orang. Baik atau jahat? Tetap aja buruk. Kan tadi Bante bilang, kalau kita mau membantu orang harus dengan cara yang benar. Nah nanti kalau Ibu Asalan jawabnya, oh baik Bante, nolong orang tidak mampu. Lah kan kita melihat dia melakukannya, memperolehnya dengan cara yang tidak benar. Nanti kalau jawabannya itu dia baik, negara kita ini tidak akan menjadi lebih baik. Kenapa? Koruptor itu juga kayak gitu. Dia koruptor. Setelah itu digunakan untuk pergi ke tanah suci misalnya. Baik enggak? Digunakan untuk membangun tempat suci. Baik enggak? Tapi seberapa orang yang terlantar gara-gara dia korupsi? Harusnya kesejahteraan adil dan merata tidak tercapai sampai saat ini karena ada orang yang seperti itu. Pandangannya, pikirannya. Dia korupsi supaya tidak terlalu buruk, digunakan untuk berbuat baik. Ya hasil korupsinya diimbangi dengan digunakan untuk berbuat baik. Menurut orang tertentu itu baik, dipuja-puja. Tapi itu kan harusnya misalnya untuk daerah desa tertinggal, itu untuk orang-orang yang tidak mampu, orang yang tidak punya rumah dan lain sebagainya. Karena dia korupsi, akhirnya tidak tercapai itu. Harusnya Indonesianya sudah adil, makmur, merata, karena ada orang korupsi, maka tidak tercapai. Jadi orang ini bukan orang baik. Dia adalah orang yang jahat. Dia adalah orang yang buruk. Ya. Maka karena itu, salah satu di dalam jalan tengah berwah 8, itu harus memiliki mata pencaharian yang benar. Setelah itu hasilnya bisa
Sebagian untuk digunakan, sebagian untuk digunakan untuk menambah modal usahanya, sebagian digunakan untuk berbuat kebajikan, sebagian juga ditabung. Itu caranya untuk supaya bisa membagi dengan bijak penghasilan kita. Sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sebagian digunakan untuk menambah modal usahanya, sebagian lagi digunakan untuk berbuat kebajikan, sebagian lagi ditabung. Begitu. Nah, Ibu Asra sekalian, tadi Bante bilang, yin yang tadi, sebaik-baiknya orang ada buruknya, seburuk-buruknya orang ada baiknya. Kalau kasus yang tadi sempat ditanyakan, dia sering melakukan kebajikan. Kalau seumpamanya waktu mau meninggal dunia ingat yang buruk, ya kan? Berarti kan dia pernah berbuat buruk kan? Pada saat mau meninggal dunia, karma buruknya waktunya matang. Ingat, perbuatan yang waktunya berbuah itu tidak akan ada siapapun yang bisa menghindari. Sama seperti halnya Ibu Asra sekalian, kalau punya pohon mangga, mangganya sudah tua, mangganya sudah masak, hari itu jatuh. Bisa enggak Ibu Asra sekalian doain, pakai dupa, lilin, kemenyan, sekilo-sekilo di depan di bawah pohon mangga tadi, mangga jangan jatuh, mangga jangan jatuh. Bisa enggak? Tidak. Itu untuk menandakan, untuk menggambarkan bahwa karma baik atau karma buruk yang waktunya matang, apa? Tidak akan ada siapapun yang bisa menghalangi, merintangi. Nah, begitu juga dengan orang yang sering berbuat baik tadi, waktu mau meninggal dunia, karma buruknya waktunya matang. Sehingga dia ingat yang buruk-buruk. Wah, saya pernah menipu orang. Oh, saya punya utang sama Pak Lili belum dibayar gitu kan. Dia keinget gitu lah. Jadi gelisah dia. Dan pada saat kondisi pikirannya gelisah seperti itu, takutan seperti itu, dia meninggal dunia, dia bisa terlahir di alam menderita. Mungkin Ibu Asra kan mengatakan, lu ndak adil dong. Lu banyak berbuat baik kok karena perbuatan buruk sedikit dia bisa terlahir di alam menderita. Di dalam Buddhis ini kita tidak mengenal hukum tidak mengenal alam kehidupan ini kekal abadi. Di alam manusia kekal enggak? Di alam surga kekal enggak? Di alam neraka menderita kekal enggak? Tidak. Sehingga orang yang baik tadi, begitu waktu meninggal dunia, ada karma buruk yang waktunya matang, dia berbuah, dan waktu itu dia meninggal dunia dengan kondisi pikiran yang takut tadi, dia terlahir di alam menderita. Begitu terlahir di alam menderita, dia usianya tidak lama. Pernah lihat enggak? Ada makhluk yang terlahir di alam binatang. Hari ini lahir, hari ini mati. Ada? Itu dia. Begitu orang yang baik tadi, pada waktu mau meninggal dunia, karma buruknya matang. Begitu terlahir di alam menderita, bukan hanya di alam binatang, tapi terlahir di alam menderita. Wah, saya terlahir di alam menderita, langsung mati dia. Tidak lama maksudnya, gitu. Bahkan kadang-kadang tidak sampai dilahirkan, dalam kandungan pun itu langsung meninggal dunia dia. Gitu. Nah, begitu pula dengan sebaliknya, orang yang sering melakukan keburukan, tapi seburuk-buruknya orang kan ada baiknya kan. Misalnya, waktu mau meninggal dunia, dia ingat kebajikannya. Karma baiknya waktunya matang. Ya. Begitu karma buruknya waktunya matang, waktu dia sakit mau meninggal dunia, ini ada temannya datang. Temannya ini kebetulan orang baik. Akhirnya dia datang, kamu ingat ya, dulu pernah berbuat baik loh sama bareng-bareng kan ke sana gini. Diingatkan, oh iya ya, saya
pernah berbuat baik. Sehingga pada waktu mau meninggal dunia itu dia happy. Mengingat kebajikannya itu dia tenang. Dia bisa terlahir di alam bahagia. Kita merasa mungkin kita tidak adil ini. Masa orang banyak berbuat jahat, begitu mau meninggal dunia karma baiknya pas matang, dia meninggal dunia terlahir di alam bahagia. Mungkin misalnya terlahir di, yang beruntung mungkin terlahir di alam manusia lah gitu misalnya. Dari alam manusia kembali ke alam manusia. Tapi begitu dia mau lahir sebagai manusia, wah saya terlahir dari manusia, langsung mati dia. Jadi artinya apa? Dia bahagia tapi tidak lama. Gitu. Nah kemana lahirnya? Dia setelah terlahir di alam bahagia tadi, dia langsung meninggal dunia dan terlahir di alam menderita. Yang artinya orang yang sering berbuat baik, sedikit melakukan keburukan, maka ia sebentar dalam penderitaan, lama dalam kebahagiaan. Orang yang sering melakukan keburukan, orang yang sering melakukan kejahatan, kalaupun ia pernah berbuat baik, dia bahagia, mungkin sebentar. Jadi orang yang seperti itu lama di dalam penderitaan, sebentar di dalam kebahagiaan. Itu karena tanaman-tanamannya. Sekarang kita ngomong yang nyata dan tolong dijawab. Ibu Wasraskan pernah enggak merasakan waktu ini enggak berjalan? Kok hari ini rasanya panjang sekali? Pernah ngerasa enggak? Kenapa? Karena waktu itu Ibu Wasrasnya tidak happy, tidak bahagia, lagi tertekan kita. Sehingga waktu itu rasanya berjalan pelan. Padahal waktunya berjalan pelan atau tetap kan, normal kan. Cuma kenapa kita merasa perjalanan waktunya hari itu kok lama sekali, pelan sekali. Karena kita dalam kondisi menderita, sehingga waktu terasa lambat. Tapi pernah enggak Ibu Wasraskan merasakan waktunya begitu cepat sekali? Pernah? Sering. Oh, anu modana lah, tandanya Ibu Wasraskan orang happy-happy semua tuh. Oh, hari Minggu itu cepat sekali ya. Udah sering dirasakan beliaunya ini. Kalau kerja rasanya kok pelan sekali, begitu hari Minggu cepat sekali gitu ya. Karena hari Minggu happy-happy beliaunya. Gitu. Kalau kita pergi ke mall, kerasa enggak? Enggak kerasa. Tahu-tahu sudah sore gitu kan. Nah, apalagi shopping. Tapi ini tergantung juga. Kalau ada di mall, lihat ini pengen, lihat itu pengen. Walaupun pakai AC kok rasanya panas ini ya gitu ya. Waktunya kok berjalan pelan, katanya Bante itu kalau ada di mall jalannya cepet, kok ini rasanya pelan, rasanya panas, AC ini mati semua ini kayaknya gitu. Ya karena sebenarnya kita sedang terbakar oleh nafsu keinginan yang membuat kita kepanasan gitu kan. Jadi seperti yang kemarin Bante bilang, hidup ini adalah dari kebiasaan. Jadi biasakan diri kita untuk melakukan kebajikan. Jangan membiasakan diri untuk melakukan keburukan. Orang yang terbiasa berbuat buruk, itu akan mudah sekali berbuat buruk. Tapi mau berbuat baik, sulit. Nanti kalau mau meninggal dunia secara otomatis, yang keluar dari memori kita, film memori ingatan kita, itu adalah hal yang buruk-buruk tadi. Karena memang membiasakan dirinya berbuat buruk. Jadi apapun yang ibu bapak saudara lakukan, itu semuanya masuk di dalam memori kita. Apapun itu. Nah mungkin kita kalau melakukan keburukan kan kita tertekan ya. Kita menderita kan. Dan kecenderungan kita ingin segera melupakan. Benar enggak? Karena kita enggak nyaman kalau ingat. Kita ingin segera melupakan. Tapi walaupun kita sudah lupa, karma buruk itu tetap mengikuti kita enggak? Tetap. Walaupun kita sudah lupa,
karma buruknya tetap mengikuti bagikan bayang-bayang. Sehingga kita mungkin merasakan, saya ini orangnya baik kok menderita gitu kan. Karena ternyata karma buruknya walaupun kita sudah lupa tadi tetap mengikuti kita. Begitu itu semuanya masuk di dalam memori kita, orang yang terbiasa berbuat buruk akan mudah untuk mengingat yang buruk-buruk. Secara otomatis akan ingat yang buruk-buruk. Kecuali memang karma baiknya kuat dan waktu itu matang. Itu ada kemungkinan kecil untuk bisa waktu mau meninggal dunia ingat yang baik dan meninggal terlahir di alam yang baik. Tapi tidak lama tadi. Bagi orang yang telah membiasakan diri berbuat kebajikan, dia akan mudah berbuat baik, berbuat kebajikan, mudah. Tapi mau berbuat buruk, sulit. Sehingga begitu dia melakukan kebajikan, itu semua masuk di dalam rekaman memori kita. Waktu mau meninggal dunia, begitu terputar, ingat, oh sepanjang waktu hidup saya, happy lah, tenang lah, banyak berguna, hidup saya banyak berbuat baik, di sini berbuat baik, di sana berbuat baik, di mana-mana saya berbuat baik, rasanya hidup saya tidak sia-sia. Happy kita. Secara otomatis akan teringat yang baik-baik tadi. Kecuali memang ada karma buruk yang berat waktunya matang. Sehingga orang yang sering berbuat baik tadi, dia ingat karma buruknya dan kemudian terlahir di alam menderita. Tapi kan juga tidak lama di sana. Tapi memang kalau bisa, jangan pernah melakukan hal yang buruk sedikit pun. Loh Bante, saya pernah melakukan keburukan loh Bante. Bagaimana? Ya sudah, itu tidak bisa dibenahi. Bisa tidak membenahi? Perbuatan buruk yang pernah kita lakukan di waktu masih muda dulu. Bisa tidak dibenahi? Bisa? Nggak bisa kan? Kalau mau membenahi gimana? Mau diputar ulang waktunya? Diputar kembali ke belakang supaya kita jadi muda langsung dibenahi gitu? Nggak bisa. Yang kemarin Bante bilang, perbuatan apapun yang kita telah perbuat, itu bagaikan busur yang sudah keluar dari, anak panah yang sudah keluar dari busurnya. Gitu. Sudah keluar dari busurnya. Sudah melesat, tinggal menerima akibatnya. Nah, supaya itu tidak berbuah, ataupun kalau berbuah itu tidak berat, ya kita berhenti untuk melakukan keburukan. Ya Bante, saya mengakui, saya memang pernah berbuat buruk, saya pernah berbuat salah. Tapi mulai semenjak ini, setelah saya mengenal ajaran Buddha, saya bertekad. Hal buruk apapun, sekecil apapun tidak akan pernah saya lakukan. Saya tidak mau mengotori pikiran saya dengan pikiran yang buruk. Saya tidak mau mengotori ucapan saya dengan ucapan yang buruk. Saya tidak mau mengotori perilaku saya dengan perilaku yang buruk. Saya akan berpegang teguh pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saya akan berikan hidup saya, jiwa raga saya kepada Sang Buddha. Ada yang mau? Ada yang mau? Aku persembahkan jiwa ragaku pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ada yang mau? Rasanya Bante, dunia ini lebih menarik Bante. Nanti dulu Bante gitu. Siapa yang mau masuk surga? Semuanya. Kenapa tidak mau milih Nibbana? Kenapa? Kayaknya belum Bante, jauh Bante gitu. Emangnya kita tahu karma baik atau karma buruk kita seberat apa? Karma baik kita sebesar apa? Emangnya tahu? Enggak tahu kan? Lah tahu dari mana kalau kita masih jauh? Hah? Ibu bapak saudara sekalian tidak sadar. Terlahir sebagai manusia itu perlu karma baik yang besar. Nah sekarang lahir dari manusia atau bukan? Nah lahir dari manusia. Tandanya kita punya karma baik besar. Di ajaran di dunia ini banyak sekali ajaran-ajaran keyakinan.
Tapi anehnya ajaran Buddha, jangan percaya sebelum kamu membuktikannya. Ehipassiko, datang, lihat dan buktikan. Baru kamu boleh mempercayainya. Ajaran seperti itu jarang yang ngajarkan. Yang selalu penekanannya, kamu yang penting yakin, kamu yang penting percaya. Karena kunci surga ada di tangan Maha Kuasa gitu. Kita langsung aja percaya gitu kan. Nah, kita lahir sebagai manusia, ketemu ajaran Buddha. Tidak memaksa, semua diajarkan, mau berbuat baik yang paling rendah sampai yang tertinggi, yang terkecil sampai yang terbesar diajarkan. Kalau kita berbuat buruk, akibatnya seperti apa, semakin buruk akibatnya bagaimana, semua diuraikan. Kalau kita berbuat baik, semakin baik. Kita kalau bahagianya kayak apa, kalau kita meninggal dunia, mau tingkat berapa. Itu dijelaskan. Di ajaran Buddha, cuma sayangnya tidak pernah memberikan janji sama kita. Tapi kemarin Bante sudah tanya, Ibu Wasraskan suka dikasih janji atau yang pasti? Nah, makanya saya bahagianya kan di situ melihat umat Buddha sambil lemes-lemes, yang pasti Bante gitu. Padahal kan harusnya yakin, yang pasti Bante gitu. Kayak jawabannya itu setengah yakin, setengah tidak gitu. Gitu. Ya. Jadi orang yang punya kebajikan tidak dijanjikan nanti setelah meninggal dunia masuk surga. Tidak dijanjikan begitu. Tapi dipastikan orang yang punya kebajikan walaupun belum meninggal dunia, hidupnya sudah bahagia. Bahagia tidak? Yang benar. Utangnya belum dibayar loh. Jangan diingatkan Bante. Tadi sudah happy-happy diingatkan jadi menderita gitu. Jadi secepat itu pikiran kita, perasaan kita. Ya. Oh, timbul rasa bahagia begitu terima SMS, waktunya ada bayar ini, bayar itu, langsung kita setelah baca langsung senyumnya hilang, langsung tidak happy gitu kan. Kalau kita belajar dhamma, baca parita, meditasi, mendengarkan ceramah, kita bahagia enggak? Ada enggak yang menderita? Coba ada yang angkat tangan? Yang menderita kalau kita berbuat baik ada enggak? Enggak apa-apa, jujur aja. Kalau jujur masih ada kemungkinan masuk surga. Loh kan berarti harus kasih tahu tuh. Kalau belajar dhamma, praktek dhamma kita menderita. Siapa yang menderita? Angkat tangan. Enggak ada. Masa? Wih, kapan-kapan harus sering kesini kayaknya saya. Seneng saya kayaknya. Tapi kalau ada di sini Bante, saya kalau mendengarkan Bante ceramah ngantuk. Udah kapok saya. Saya Bante kalau datang ke wihara mendengarkan para Bante, para Romo ceramah itu, wah saya timbul semangat baru. Nah, itu baru bolehlah gitu. Tapi ya mohonlah Ibu Asra sekalian, kita bukan hanya mau belajar dhamma saja. Jadi sebanyak apapun Ibu Asra sekalian belajar dhamma, itu tidak akan menyelamatkan hidup Ibu Asra sekalian. Kecuali Ibu Asra sekalian mau mempraktekkan. Sang Buddha kan menyampaikan itu. Kita mengetahui sedikit itu lebih baik kalau kemudian kita praktekkan. Mengetahui banyak kalau tidak dipraktekkan itu tidak akan membawa manfaat, tidak membawa keselamatan bagi kita. Pepatah yang saya buat. Pengetahuan memenuhi rongga kepala kita tidak akan mampu membebaskan kita dari penderitaan dikala tidak kita praktekkan. Benar enggak? Betul. Ya nanti dipakailah itu. Kata Bante Teja gitu. Jadi ternyata walaupun kita sudah banyak belajar dhamma, membaca kitab suci,
sering diskusi, kalau kemudian kita tidak praktekkan, kita belum mendapatkan manfaat. Tapi kalau mengetahui sedikit, sudah dipraktekkan itu lebih baik. Tapi kalau kita mengetahui lebih banyak, itu lebih bagus. Kenapa? Kita dengan mudah untuk praktek kebajikan. Karena kita yang butuh kebajikan, maka jangan menunggu kesempatan datang. Kenapa ya di wihara ada acara kok saya tidak diundang? Ada yang begitu enggak? Kalau ada acara perlu diundang enggak ini? Enggak perlu. Jadi enggak usah diundang. Yang butuh siapa? Yang butuh wihara atau yang butuh kita? Yang membangun wihara ini siapa? Kita kan? Makanya kalau ada acara di wihara tidak perlu diundang. Kayak apa aja ada acara minta diundang. Kasih ngomong rapat. Ayo kita dalam tahun ini mengadakan acara begini, acara begitu. Terutama ya mohon maaf lah. Itu pengurus-pengurus wiharanya. Umat itu hanya ngikut program yang dibikin oleh pengurus wihara. Maka pengurus wihara jangan monoton. Yang penting puja bakti pulang, puja bakti pulang. Saya yakin beberapa tahun kemudian umatmu habis itu. Bosen masalahnya. Sudah sering baca parita, sering ke wihara, hidupnya tidak pernah berubah. Karena memang tidak pernah dipraktekkan. Gitu kan. Lama-lama bosen, lama-lama nggak mau ke wihara. Lama-lama pindah, itu lebih menyakitkan lagi. Suruh tanya ndak mau tanya, diem aja. Ngerti ndak? Diem aja. Tahu ndak? Diem aja. Tanyalah, diem aja. Tahu-tahu dia pergi. Nyakitin ndak sih itu? Ya kalau ada kesempatan tanya-tanya. Gitu. Jadi jangan diam. Karena ajaran Sang Buddha ini menurut saya itu telah sempurna loh Ibu Asra sekalian. Dalam sebuah perjalanan, jawabannya udah saya jawab loh ya. Dalam sebuah perjalanan, Sang Buddha dengan siswa-siswanya itu melintasi sebuah hutan. Dan kemudian Sang Buddha tahu-tahu jongkok dan mengambil daun yang berserakan di bawah di tanah. Para biku, daun di dalam genggaman saya dengan yang ada di hutan ini banyakan mana? Ibu Asar bisa jawab? Yang di hutan. Sang Buddha mengatakan apa? Ketahuilah para biku. Dhamma itu begitu banyak seperti hanya di hutan ini. Sedangkan yang saya sampaikan itu hanya diibaratkan hanya segenggam daun ini. Ini yang segenggam inilah yang saya ajarkan. Kenapa? Kalau diajarkan, kalau dipraktekkan, ini bisa membawa kebahagiaan, membawa pada kebebasan. Kenapa Sang Buddha tidak mengajarkan seperti hanya daun yang di hutan itu? Karena beliau melihat itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak membawa pada kebebasan. Maka karena itulah beliau tidak ajarkan. Tapi kalau kita melihat, katanya hanya segenggam daun. Kitab suci agama Buddha, tebal atau tipis? Banyak atau sedikit? Seberapa banyak yang sudah dibaca? Sedikit. Satu aja ndak hafal-hafal, satu aja ndak selesai, satu aja ndak ngerti-ngerti. Ya, Sang Buddha 45 tahun, dari mulai usia 35 tahun sampai 80 tahun, itu mengajarkan ajarannya selama 45 tahun. Dan selama 45 tahun itu, apa yang pernah beliau sampaikan, itu kemudian dijadikan kitab suci oleh umat Buddha. Walaupun awalnya kan hanya dihafal dengan sesama para bante. Tapi setelah itu baru kemudian dituliskan. Sampai akhirnya saat ini kita jadikan kitab suci yang namanya Tripitaka. Yang pernah disampaikan oleh guru agung kita yang di dalam kitab suci Tripitaka mencapai 84.000 pokok ajaran. Sedikit atau banyak? Banyak amat sih.
84.000 pokok ajaran. Tapi kita kan tidak sempat untuk membaca itu semua. Kalau satu hari kita baca satu, padahal kan seminggu cuma sekali, itu pun kalau ada waktu. Benar enggak? Kalau seumpamanya kita baca satu hari satu, memerlukan 84.000 hari. Itu setara berapa tahun? 84.000 itu setara berapa tahun? Hah? Hampir 300 ya? Bukan 30. Oh, 230. 230 tahun. Lah usia Ibu Wasaras kan berapa tahun? Udah mati. Belum sampai hafal semua, udah mati duluan. Sudah koet duluan. Sudah pensiun dari dunia inilah Bante. Jadi kita tidak sempat untuk membaca keseluruhan itu. Tapi kan guru agung kita sangat luar biasa bijak. Beliau memeras dan kemudian menyampaikan kepada kita yang tertera di dalam Wadah Patimokkha. Kesabaran adalah cara melatih batin yang tinggi. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Tidak melukai, tidak menyakiti orang lain makhluk lainnya. Dan barang siapapun yang masih melukai, menyakiti orang lain makhluk lain, dia bukanlah seorang samana, dia bukanlah seorang pertapa. Ini rasanya gentul-gentul ke sini karena di sini samananya Bante sendiri masalahnya. Itu bukanlah seorang petapa, itu bukanlah seorang samana. Tidak berbuat jahat, melakukan banyak kebajikan, menyucikan batin sendiri. Itulah inti ajaran para Buddha. Inti ajaran para Buddha. Intinya hanya itu. Ya. Sabar enggak? Kurang sabar. Kenapa? Kenapa kurang sadar? Kurang belajar kesabaran, Bante. Jadi kalau kita tidak sabar, sadar bahwa kita tidak sabar, Bante. Sehingga harus belajar sabar. Belajar sabar sampai kapan? Sampai sabar. Kalau belum sabar, belajar lagi. Ya udah silahkan selamat belajar bersabar. Kita harus mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Nibbana yang menjadi tujuan kita. Tapi bahwasanya kan kalau mendapatkan kebahagiaan kecil melekat enggak? Terikat enggak? Melekat enggak? Belajar untuk melepas enggak? Susah juga kan? Makanan enak, mau berbagi enggak? Jarang yang mau berbagi. Hari ini aku masak enak loh. Sini Pak Lili makan gitu. Jarang. Bante hari ini makan saya enak loh Bante. Terus kenapa? Enggak apa-apa, cuma ngasih tahu. Wah, ngeprank Bantenya itu. Kirain mau berdana, ternyata cuma mau memberitahu gitu kan. Ya kalau kita makan makanan enak, kita berbagi. Karena ingat, yang membuat kita sakit adalah makanan enak. Kenapa? Karena kalau kita makanannya enak, biasanya makannya sepiring cukup. Karena enak, 3 piring, 4 piring. Apalagi kalau itu gratis. Wah, intintun untuk antar malam, intintun besok pagi masih mikir begitu gitu kan. Jadi kalau kita punya makanan enak, ada sesuatu yang kita suka, belajar untuk dilepaskan. Itu baru luar biasa. Yang membuat ibu bapak saudara sekalian tersiksa, yang membuat ibu bapak saudara sekalian paling menderita, itu disebabkan karena apa yang paling kita cintai, apa yang paling kita sayangi. Banyak enggak yang dicintai, yang disayangi? Sayang sama HP-nya enggak? HP aja sayang. Sayang orang tua enggak? Sayang. Penderitaannya udah 2 tuh. Sayang sama pasangannya enggak? Enggak. Jujur sekali. Enggak sayang Bante. Hati-hati loh, ntar malam enggak dibukain pintu. Sudah tidur aja di luar sana. Ditanya Bante sayang atau tidak, jawabnya jujur sekali enggak sayang gitu.
Begitu ditanya, sayang enggak sama pasangannya? Bante, Bante. Bosen tiap hari nyawangi dia terus. Kalau bisa boleh tukar guling saya udah lakukan. Ya enggak boleh begitu juga. Ya, jadi semakin banyak yang kita cintai, semakin banyak yang kita sayangi, semakin membuat kita menderita. Kalau kita dihina tetangga, dihina, difitnah orang lain, kita dengan mudah loh lupa. Benar enggak? Tapi kalau itu yang melakukan pasangan kita, gimana? Sakitnya langsung ke ulu hati, ke sungsum-sungsum gitu kan. Tapi karena ingat kata Bante, Bante katanya harus bersabar. Ya udah, diperlakukan oleh pasangan kita dengan tidak baik, diam aja, sabar. Dihina lagi, masakan hari ini rasanya asin sekali. Sabar. Sambil mengeluh dasar, sabar. Kemudian waktunya pulang, enggak pulang. Kita dikit-dikit ngeliatin jam. Sambil ngeluh dada, sabar. Sambil ngitung tahu-tahu, Budo, Damo, Sanggo gitu. Begitu 4 kali, bales langsungan. Aku ini, kamu hina diem, kamu maki aku diem, kamu fitnah pun aku mengalah diem demi cintaku padamu. Tapi sorry, begitu 4 kali aku ngamuk gitu. Karena kadang-kadang kita membatasi kesabaran kita. Kesabaran itu terbatas enggak? Tidak kan? Kalau terbatas itu yang membatasi siapa? Yang membatasi diri kita sendiri. Dan kesabaran kita batasi biasanya sampai 3 kali. Kenapa? Budo, Damo, Sanggo itu 4-nya tidak ada. Bante. Jadi begitu dilukai, sakiti sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ngamuk kita. Kan harusnya kita tetap sabar, sabar. Tapi ada satu ilmu Ibu Asal sekalian yang bisa Ibu Asal ambil manfaatnya. Walaupun jadi Bante, itu tidak akan bisa menghindari karma buruk juga. Dan harus diingat, Ibu Asal sekalian sering kumpulnya sama para Bante. Ya kan? Hati-hati. Hati-hati. Nanti kalau karma buruknya Bantinya waktunya mateng, Ibu bapak saudara lengah, Ibu Asal yang menanam. Bantinya yang memetik, umatnya yang nanam. Itu loh Bante itu, jengkelin sekali. Tuh lihat perilakunya, coba jalannya medal-medal kayak bebek. Karma buruk mateng. Ya. Jadi Bantenya karma buruknya berbuah, umatnya nanam. Maka hati-hati kalau ketemu berkumpul dengan para Bante. Kalau kita berbuat baik tidak bisa, ya setidaknya tidak berbuat buruk ya. Tidak berbuat buruk. Nah maka karena itu Ibu Asal sekalian, mari kita jadikan waktu kehidupan yang begitu cepat dan singkat ini untuk terus berbuat baik. Ya. Dan Guru Agung kita sendiri sudah sampaikan, walaupun kita tidak sempat membaca begitu banyaknya sutta, sudah disampaikan bahwa kesabaran adalah cara melatih batin yang tinggi, nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Sehingga kalau mendapatkan kebahagiaan yang kecil dan kalau bisa mengorbankan itu untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih besar, lakukan. Jangan terikat, jangan melekat. Ya. Jadi pada saatnya, pada waktunya apapun yang ibu bapak saudara miliki, baik orang ataupun barang, cepat atau lambat akan berpisah dengan kita. Entah itu kita yang akan ditinggalkan atau kita yang akan meninggalkan. Itu hukumnya pasti. Ya, hukumnya pasti. Walaupun dulu waktu pacaran pernah berjanji, aku akan setia bersamamu sehidup semati. Pret. Itu jangan percaya kayak gitu. Yang sering terjadi, yang mati biarkan mati, yang hidup cari. Lah itu dia. Repot kan? Jadi yang paling setia akan selalu hidup sama kita, akan selalu mengikuti kita, bukan pasangan kita,
Bukan barang-barang yang kita cintai, yang kita sayangi. Tapi adalah perbuatan kita. Itu yang akan selalu mengikuti kita, menyertai kita. Maka untuk hal-hal yang bersifat duniawi, itu adalah kebahagiaan sementara. Kebahagiaan sesaat. Kebahagiaan dunia. Yang hanya bisa kita nikmati dikala kita masih hidup. Nanti kalau sudah meninggal dunia, semuanya akan ditinggalkan. Tapi yang namanya harta kebajikan, membuat siapapun yang memilikinya hidup bahagia sekarang, setelah meninggal dunia juga terlahir di alam surga, terlahir di alam bahagia. Atau bahkan merealisasi kebahagiaan tertinggi, nibbana. Semoga Ibu Asa sekalian, dengan keyakinan, dengan kebajikan yang dilakukan, lahir lagi jadi manusia. Dan ketemu ajaran Buddha, praktek Dhamma lagi, sampai akhirnya mencapai kesempurnaan, mencapai kebebasan. Mau lahir lagi jadi manusia? Kadang-kadang rasanya capek Bante. Rasanya bosan Bante. Penderitaan sekali hidup ini Bante. Tapi hanya di alam manusia ini Ibu Saudara sekalian, kesempatan yang terbuka lebar untuk kita belajar Dhamma, untuk kita praktek Dhamma, untuk bisa mencapai kesempurnaan. Hanya di alam manusia. Kesempatan besar itu ada. Nanti kalau Ibu Saudara sekalian terlahir di alam surga, sulit untuk bisa belajar Dhamma, praktek Dhamma. Karena di sana alamnya alam bahagia. Ibu Asar kan akan tergiur dengan kebahagiaan surgawi. Sehingga tidak berpikir untuk mau belajar Dhamma, mau mempraktekkan Dhamma. Kecuali kalau memang lahir sebagai dewa, dia memiliki kesadaran yang kemudian mau belajar Dhamma. Dia masih bisa. Tapi karena kebanyakan di alam surga itu alamnya adalah alam bahagia, kebanyakan makhluk yang terlahir di sana, aku akan nikmati dululah kebahagiaan surgawi, ini dewi-dewi, ini dewa-dewa gitu kan, banyak dewa, banyak dewi gitu. Tapi ya mohon maaf lah, kalau di alam surga ini banyak dewinya daripada dewanya. Di alam nyata aja yang sering berbuat baik itu banyak dewinya daripada dewanya. Ya kan? Ini nanti kalau misalnya loh ya, bapak-bapaknya ini masuk surga, ini di alam surga dikeroyok dewi-dewi tuh. Sekarang aja udah banyak dikerebutin begitu. Ya kan? Dan memang lahir sebagai laki-laki itu karma baiknya besar dibandingkan jadi wanita. Maka karena itu jumlahnya juga lebih banyak wanita daripada laki-laki. Ya. Laki-laki sama perempuan banyakan mana? Banyakan perempuan. Banyakan perempuan daripada laki-laki. Tapi kalau kita mau belajar Dhamma, mau benar-benar praktek Dhamma, mau laki ataupun perempuan kesempatannya untuk mencapai sama. Jadi wih, diskriminasi nih. Aku nanti tidak bisa mencapai kesucian. Bukan. Kita punya kesempatan, mau laki mau perempuan punya kesempatan yang sama untuk praktek Dhamma, untuk bisa mencapai kebahagiaan. Cuma memang begitu kita terlahir sebagai perempuan, ya penderitaannya banyak lah, ikatannya banyak. Ya, mengandung 9 bulan apa tidak penderitaan itu. Ya kan? Makanya surga anak di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kaki bapak. Bapak cuma investasi aja, setelah itu penderitaannya ibu yang merasakan. Gitu. Jadi apa namanya? Laki-laki memang memerlukan karma baik untuk terlahir sebagai laki-laki. Tapi ya ego laki-laki juga tinggi, yang membuat mereka juga sulit untuk bisa mencapai kebebasan juga. Walaupun bisa untuk melakukan itu, ya selama dia mau belajar praktek Dhamma benar-benar ya bisa. Makanya ya wajar-wajar saja lah kalau seumpamanya ada di sini laki 1 dapat 4, laki 1 dapat 10 gitu. Di alam surga nanti lakunya 1, dewinya banyak, dewanya 1, dewi-dewinya banyak. Bidadarinya banyak, bidadaranya sedikit gitu kan.
Tapi tujuan kita bukan surga. Tujuan kita adalah nibbana dan kesempatan untuk mencapai itu ada di alam kita saat ini sebagai manusia. Maka jangan disia-siakan ya, digunakan, dimanfaatkan. Saya akan berikan hidup saya Bante dengan segenap jiwa raga saya, dengan pikiran, ucapan, perilaku saya akan memberikan yang terbaik pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Atau kalau kita bilang ya, Sang Buddha, terimalah sisa hidup saya. Saya berikan kepada Sang Buddha. Kemudian ketemu Bante, terimalah saya jadi biku gitu. Suamiku, katanya Bante, yang membuat penderitaan dalam hidup kita itu adalah orang yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi. Jadi, maksudmu apa ini? Saya harus melepaskan dirimu untuk belajar. Saya tidak terikat, melekat. Saya function kamu gitu. Ini jubahnya, ini mangkoknya, silakan jadi Bante gitu. Tapi setelah itu jangan nyari lagi. Ngomong begitu setelah itu nyari lagi. Wah ini udah bener ini. Ya. Sudah siap-siap mau function suaminya? Jangan dulu lah Bante, anak-anak masih kecil gitu kan. Nanti kalau sudah besar, janganlah Bante, anak-anak sudah rumah-rumah sendiri, nanti saya sendirian. Akhirnya ngomongnya, jangan pernah. Begitu ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi enggak? Ya.